Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari mengenai ijtihad. Check it out. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nura Yuandini dari kelas 12 A1 dengan nomor urut 29. Jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai pengertian ijtihad, urgensi dan kedudukan ijtihad, fungsi ijtihad dan syarat-syarat mujtahid, serta masalah-masalah ijtihadiyah, penyebab perbedaan ijtihad, dan yang terakhir bentuk-bentuk ijtihad. Jadi, apa itu ijtihad? Ijtihad adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan segala pikiran untuk menetapkan suatu hukum dan dalam praktiknya dimanfaatkan untuk sesuatu yang sulit dan memberatkan. Urgensi dan kedudukan ijtihad terbagi menjadi 3. Yang pertama, wajib ain. Bagi orang yang diminta fatwa terhadap suatu peristiwa dan dikhawatirkan tidak ada kepastian hukum atau ia sendiri mengalaminya dan ingin mengetahui hukumnya. Yang kedua, wajib kifayah. Jika ada beberapa mujtahid dan tidak semua berijtihad, maka jika tidak ada yang melakukannya, semua berdosa. Namun, jika ada yang melakukannya, gugurlah kewajiban yang lain. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sunnah. Jika ijtihad dilakukan terhadap masalah yang belum atau tidak terjadi. Selanjutnya, mari beralih ke fungsi ijtihad. Ijtihad juga memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada al-rujuk atau kembali. Mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan sunnah dari interpretasi yang kurang relevan. Selanjutnya ada al-ihya atau menghidupkan. Menghidupkan kembali nilai dan semangat Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu yang terakhir, al-inabah atau pembenahan. Membenahi hasil ijtihad ulama terdahulu yang mungkin tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Syarat-syarat mujtahid. Syarat-syarat mujtahid ada 4 bagian. Yang pertama syarat umum, yakni balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, kuat daya nalar, dan beriman. Lalu syarat pokok, yakni memahami Al-Quran, mengerti sunnah, mengetahui ilmu dirayah hadis, mengetahui hadis nasik dan mansukh, serta mengetahui maksud-maksud hukum. Lalu syarat penting, menguasai bahasa Arab, mengetahui asbabun nuzul, mengetahui usul fikih, serta memahami kondisi manusia dan lingkungan. Lalu syarat yang terakhir, yakni syarat pelengkap. Mengetahui asbabul wurud hadis, mengetahui ijma dan perbedaan pendapat ulama, dan yang terakhir bersifat adil dan bertakwa. Lalu selanjutnya masalah-masalah ijtihadiyah. Ada 2 bagian. Yang pertama masalah qat'iyah. Masalah yang hukumnya sudah pasti berdasarkan dalil yang jelas atau nakli maupun aklil. Termasuk juga masalah yang telah disepakati oleh ulama dan masalah ta'budi ataukah tidak dapat dijangkau akal manusia. Selanjutnya masalah saniyah. Masalah yang belum jelas dalilnya sehingga memungkinkan adanya ijtihad dan perbedaan pendapat. Terbagi menjadi tidak berkaitan dengan akidah dan aspek amaliyah yang belum jelas ketentuannya. Wilayah ijtihad hanya pada masalah tsani, yaitu masalah fikih dan masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, sunnah maupun ijma. Jika hasil ijtihad bertentangan dengan nas, maka ijtihad tersebut dinyatakan batal. Ke materi selanjutnya, penyebab perbedaan ijtihad. Penyebab perbedaan ijtihad ada 3. Yang pertama, berbeda tanggapan terhadap hadis. Yang kedua, berbeda tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil, dan tarjih atau menguatkan satu dalil atas dalil lainnya. Lalu yang terakhir, perselisihan tentang ilat dari suatu hukum. Itulah tadi penyebab perbedaan ijtihad. Mari kita ke materi berikutnya. Bentuk-bentuk ijtihad. Materi terakhir dari bagian ijtihad. Bentuk-bentuk ijtihad ada 4. Yang pertama ijma, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum pada satu masa tertentu. Lalu qiyas, menentukan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya dengan perkara lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki sebab yang sama. Lalu mashalah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan atau kebaikan umum yang tidak bertentangan dengan syariat.
Lalu yang terakhir, kebiasaan atau adat yang berlaku di masyarakat dan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dari materi ijtihad yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa ijtihad merupakan upaya penting dalam menetapkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Melalui ijtihad, berbagai permasalahan dapat diselesaikan dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, perbedaan pendapat yang muncul hendaknya disikapi dengan bijak dan saling menghargai. Baik teman-teman, hanya itu saja yang akan saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.